Masa pemerintahan Indonesia. Masa Orde Lama. Soekarno 1945 sampai 1966. 1. Latar belakang. Sistem pemerintahan yang sentralistik di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Sistem pemerintahan yang sentralistik di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Dekret yang mengubah sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial, membubarkan konstituante, dan memberlakukan kembali UUD 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk sebagai lembaga negara sementara. 2. Politik dan konflik. Konsep nasionalisme, agama, dan komunisme yang menjadi dasar pemerintahan, meskipun pada praktiknya sering menimbulkan ketegangan. Periode ini ditandai dengan berbagai ketegangan politik, termasuk konflik dengan Malaysia dan pemberontakan seperti PRRI atau Permesta dan DI atau TII. Keterlibatan PKI dalam pemerintahan dan politik yang berujung pada peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menjadi akhir dari Orde Lama. Masa Orde Lama juga diwarnai dengan ketidakstabilan ekonomi dan hiperinflasi. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. 1. Latar belakang. Orde Baru di Indonesia merupakan periode pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Munculnya Orde Baru merupakan respon terhadap krisis politik dan ekonomi yang mendalam di akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno. 2. Konflik. Masa Orde Baru di Indonesia kendati dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, juga diwarnai oleh berbagai krisis yang kompleks dan saling berkaitan. Krisis-krisis ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Akhirnya menyebabkan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Masa reformasi 1998 hingga sekarang. 1. Latar belakang. Masa reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 dengan jatuhnya Presiden Soeharto merupakan periode perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Munculnya era ini bukanlah peristiwa tiba-tiba, melainkan puncak dari berbagai krisis yang telah lama melanda Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru. 2. Konflik. Masa reformasi di Indonesia yang diawali dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai periode transisi politik yang penuh dinamika. Meskipun reformasi bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan berkeadilan, periode ini juga diwarnai berbagai konflik dengan karakteristik yang berbeda dari masa Orde Baru. Solusi. 1. Solusi-solusi yang diterapkan di setiap periode memiliki keberhasilan dan kegagalannya masing-masing. Tidak ada solusi yang sempurna dan setiap pendekatan memiliki konsekuensi. Proses pembangunan bangsa Indonesia masih terus berlanjut dengan tantangan dan solusi baru yang terus muncul. 2. A. Mencari keseimbangan nasionalisme dan demokrasi.
B. Stabilitas dan pembangunan ekonomi. C. Demokratisasi dan desentralisasi. Kesimpulan. Kesimpulan dari perjalanan Indonesia melalui Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi menunjukkan sebuah proses evolusi politik dan sosial ekonomi yang kompleks dan penuh dinamika. Tidak ada satu kesimpulan sederhana yang mampu merangkum seluruh kompleksitas tersebut. Namun, beberapa poin penting dapat disoroti. Perjalanan Indonesia dari Orde Lama hingga Reformasi menunjukkan siklus ketidakstabilan politik yang diikuti oleh periode pembangunan ekonomi yang besar namun otoriter. Dan akhirnya transisi menuju demokrasi yang masih terus berlanjut. Setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pelajaran berharga dapat dipetik dari setiap fase untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini meliputi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Proses pembangunan bangsa Indonesia masih terus berlanjut dengan tantangan dan solusi baru yang terus muncul.